auto hebohkan seluruh dunia. Madam Pang buat pernyataan sangat jujur begini, jelang laga semifinal Piala Dunia U17 2025 antara Indonesia U17 lawan Prancis U17 nanti malam. Bahkan pemain top Prancis, Karim Benzema, sampai ngomong keras kayak gini di hadapan publik. Fans timnas wajib simak fakta lengkapnya. Breaking news mantap! Ivar Jenner dikonfirmasi resmi gabung Oxford United di bursa transfer musim panas Januari 2026 kah? Fans timnas auto bahagia dengarnya. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Atmosfer di Aspire Academy, Doha Qatar, mencapai titik didih menjelang laga semifinal Piala Dunia U17 2025 yang mempertemukan fenomena Asia Tenggara, Timnas Indonesia U17 melawan salah satu unggulan Eropa, Timnas Prancis U17. Pertandingan ini bukan hanya pertarungan taktik, melainkan penentu siapa yang berhak melaju ke final prestisius, dan Indonesia hadir sebagai pemegang rekor tim ASEAN pertama di babak ini. Menjelang kick-off yang dinantikan dunia, dua figur penting di kancah sepak bola, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Madam Pang, dan mentor bagi pemain muda Prancis, Karim Benzema, mengeluarkan pernyataan jujur yang mencerminkan kekaguman dan kewaspadaan terhadap kekuatan Garuda Muda, asuhan Coach Nova Arianto. Madam Pang, figur sentral dan berpengaruh dalam sepak bola Thailand dan ASEAN, secara terbuka mengaku benar-benar dibuat takjub dengan pencapaian yang diukir Indonesia U17. Dari tim yang dipandang sebelah mata di kawasan ASEAN, kini Indonesia menjelma menjadi kekuatan tak terhentikan yang menumbangkan raksasa-raksasa Eropa. Sungguh, perjalanan Indonesia ini adalah sebuah dongeng yang nyata, ujar Madam Pang. Dari negara ASEAN yang dulunya hanya fokus pada kompetisi regional, mereka kini tak terhentikan di ajang besar kelompok umur. Ini adalah kebanggaan seluruh kawasan. Namun, Madam Pang mengungkapkan bahwa ia sudah memiliki keyakinan pribadi terhadap Coach Nova Arianto sejak lama. Saya harus jujur, saya percaya dengan Nova Arianto. Saya melihat kapasitasnya, gaya melatihnya, dan juga kecerdasan taktiknya sejak di Piala Asia U17. Saya yakin Indonesia bakal mengejutkan di Piala Dunia U17 2025 ini, tegasnya. Bagi Madam Pang, kesuksesan ini menjadikan Indonesia acuan besar di kancah ASEAN, terutama di tingkat junior. Ia menyatakan komitmennya untuk segera membawa Thailand belajar langsung dari PSSI. Saya pastikan Thailand akan belajar langsung ke Indonesia. Bagaimana bisa mereka punya tim sebagus ini dan pelatih yang kompeten serta berkualitas. Ini adalah model yang harus kami tiru. Saya merasa bangga di sini. Indonesia tak hanya mewakili negaranya, tapi juga kawasan ASEAN yang kini dipandang sepak bolanya maju, imbuhnya. Madam Pang juga memberikan dukungan penuh untuk laga semifinal nanti malam. Saya pasti akan menonton laga ini. Saya paling suka dengan gaya main Nova Arianto yang selalu mengingatkan saya pada prestasi besar Indonesia ketika dilatih oleh Shin Tae-yong. Ia membawa semangat yang sama, disiplin dan taktik cerdas. Sekali lagi, good luck Indonesia. Di sisi tim lawan, meskipun Prancis U17 adalah salah satu unggulan, striker top Prancis Karim Benzema yang kini berperan sebagai mentor bagi juniornya, mengakui adanya kekaguman dan kewaspadaan tinggi terhadap Indonesia. Benzema secara jujur mengaku sangat kagum dan takjub melihat Indonesia mampu melaju sangat jauh hingga semifinal dengan menumbangkan Argentina, Italia, hingga Inggris. Tidak ada yang menduga, jelas skuad Indonesia di atas kertas tidak sebagus tim-tim kuat yang mereka kalahkan. Tapi ada satu hal besar yang membuat Indonesia tak bisa terbendung, yaitu kombinasi brilian antara strategi pelatih dan para pemain yang memberikan segalanya dari detik pertama sampai detik terakhir. Benzema menyoroti bahwa tim-tim kuat Eropa cenderung meremehkan Indonesia U17 dan akhirnya mereka kecolongan oleh gaya khas counter-attack mematikan.
Strategi mereka adalah pragmatis dan cerdas. Indonesia punya pelatih cerdas. Mereka tidak peduli dengan ball possession yang sia-sia, yang penting pertahanan kuat dan serangan balik efektif. Dan hasil akhirnya mereka mengejutkan, kata pemenang Ballon d'Or itu. Ia secara spesifik menyoroti mentalitas Indonesia di menit-menit krusial. Melihat gol-gol mereka di menit-menit akhir krusial, ini akan menjadi laga yang sangat menarik untuk disaksikan. Kami tahu mereka punya fokus 100% sampai peluit akhir. Saya akan sangat menunggu laga ini. Benzema juga menambahkan bahwa kemenangan Indonesia di perempat final kemarin membuktikan bahwa mereka benar-benar layak berada di semifinal. Terbukti ketika Indonesia tak lagi dikerjai wasit seperti yang mereka alami di fase awal, akhirnya mereka menang dengan membanggakan negaranya. Ini adalah bukti bahwa sepak bola adalah tentang taktik dan mentalitas, bukan hanya pedigree atau nama besar. Tutup Benzema, memberikan peringatan keras kepada Les Bleuets agar tidak sedikit pun menganggap remeh lawan mereka. Laga semifinal nanti malam diprediksi akan menjadi pertarungan antara keunggulan teknis Prancis melawan disiplin taktis dan semangat juang Indonesia. Dukungan dari seluruh ASEAN yang dipimpin oleh Madam Pang akan menjadi booster moral bagi Garuda Muda dalam upaya mereka meraih mimpi terliar, yaitu final Piala Dunia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news mantap! Ivar Jenner dikonfirmasi resmi gabung Oxford United di bursa transfer musim panas Januari 2026 kah? Fans timnas auto bahagia dengarnya. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Masa depan salah satu gelandang muda andalan timnas Indonesia U22, Ivar Jenner, mulai menjadi buah bibir publik sepak bola tanah air. Rumor berkembang bahwa sang pemain berpotensi hijrah ke Inggris dan memperkuat Oxford United pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Isu ini semakin menguat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi mengambil alih 100% saham Oxford United, menjadikan klub Liga 2 Inggris itu kini sepenuhnya berada di bawah kendali figur sentral sepak bola Indonesia tersebut. Sumber kabar tersebut muncul dari akun Instagram sepak bola tanah air @timnas.extra yang menyoroti situasi komposisi pemain Oxford United saat ini. Klub berjuluk The Youths tersebut disebut sedang mengalami kekurangan pemain berkualitas di sektor gelandang bertahan, posisi yang sangat identik dengan peran Ivar Jenner di timnas Indonesia. Kondisi lini tengah Oxford pun memperkuat spekulasi itu. Saat ini, Oxford United hanya memiliki Will Falk sebagai gelandang bertahan murni. Dua pemain lain yang berada di posisi tengah, yakni Cameron Brannagan dan Brian de Keersleker, lebih berfungsi sebagai gelandang serang yang agresif dan berorientasi pada transisi ofensif. Dengan komposisi seperti itu, kebutuhan akan sosok gelandang bertahan yang kuat dalam duel, cerdas dalam membaca permainan, dan memiliki karakter ball-winning midfielder menjadi sangat relevan, dan profil tersebut secara nyata melekat pada diri Ivar Jenner. Spekulasi semakin memanas setelah recent update dari sang pemain sendiri. Ivar Jenner baru-baru ini mengonfirmasi bahwa dirinya akan meninggalkan FC Utrecht. Ketidakpuasan muncul setelah menit bermainnya di Jong Utrecht menurun drastis musim ini, ditambah minimnya kesempatan tampil di tim utama. Dalam wawancara terbarunya, Jenner mengungkapkan, "Situasi saya di klub FC Utrecht saat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di FC Utrecht." Ia kemudian melanjutkan dengan nada kecewa namun realistis terhadap situasi karirnya. "Saya kini lebih banyak bermain untuk Jong Utrecht, sehingga saya memilih tidak memperpanjang kontrak. Saya bermain lebih sedikit daripada musim lalu, padahal musim lalu saya rutin bermain sebagai starter." Ucapan itu menjadi sinyal tegas bahwa sang gelandang telah siap mencari lingkungan baru yang bisa menghargai dan memberikan ruang berkembang lebih besar. Jika nanti Oxford United resmi memboyongnya, maka Ivar Jenner akan menjadi pemain kedua yang direkrut dari FC Utrecht setelah Ole Romeni yang lebih dahulu bergabung pada Januari 2025.
Sayangnya, hingga kini Romeni belum bisa menunjukkan performa maksimal karena cedera panjang yang mengganggunya. Meski begitu, hal ini tidak menghentikan ambisi Oxford untuk kembali mendatangkan bakat dari klub asal Belanda tersebut. Namun, sebelum kemungkinan besar bermigrasi ke Inggris pada musim panas 2026, Jenner masih memiliki misi penting yang harus dijalankan, membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand pada 3-18 Desember 2025. Beruntung, ia sudah mendapatkan restu dari klubnya untuk bergabung bersama skuad Garuda Muda. Kehadirannya tentu menjadi suntikan besar bagi skuad asuhan Indra Syafri. Dengan target yang ditetapkan yaitu meraih medali perak, timnas Indonesia berada satu grup dengan Singapura, Filipina, dan Myanmar dalam grup C. Kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa seperti Jenner diyakini bisa meningkatkan kualitas permainan, mentalitas, dan dinamika tim di turnamen tersebut. Kini, publik sepak bola Indonesia menghadapi pertanyaan besar. Apakah Oxford United akan menjadi rumah baru yang tepat bagi perkembangan karir Ivar Jenner? Timnas U22 Indonesia tinggal selangkah lagi memasuki panggung besar di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Atmosfer kompetisi semakin terasa, terutama karena Indonesia datang sebagai juara bertahan, sebuah status yang tentu saja membawa harapan besar dari publik sepak bola tanah air. Dalam drawing resmi, skuad asuhan pelatih Indra Syafri ditempatkan di grup C bersama 3 rival Asia Tenggara lainnya, Myanmar, Filipina, dan Singapura. Di atas kertas, grup ini tidak dianggap sebagai grup neraka, namun tetap menyimpan potensi kejutan yang harus diantisipasi. Di sisi lain, status juara bertahan membuat Indonesia kini menjadi salah satu tim yang ingin dikalahkan dan dipantau lawan. Yang membuat situasi ini semakin menarik untuk dibahas adalah keputusan PSSI yang tidak menetapkan target medali emas, melainkan hanya menargetkan medali perak di SEA Games tahun ini. Keputusan ini kemudian memicu berbagai reaksi, mulai dari tanda tanya besar hingga perdebatan di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Target tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ketika berbicara pada konferensi pers resmi Jumat 21 November 2025. Ia menegaskan, untuk sepak bola putra kalau tidak salah medali perak, itu yang disampaikan PSSI ke kami. Erick yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menambahkan bahwa target ini bukan diambil sepihak, melainkan hasil diskusi antara Kemenpora dan Federasi Sepak Bola Nasional. Tidak mengherankan bila pernyataan ini memunculkan banyak tanda tanya, sebab publik masih sangat ingat bagaimana timnas U22 Indonesia berhasil meraih medali emas pada edisi SEA Games sebelumnya yang berlangsung di Kamboja 2 tahun lalu. Kala itu, Indonesia tampil garang dan mengunci gelar juara setelah menundukkan Thailand lewat babak perpanjangan waktu pada laga final. Momen itu menjadi salah satu sejarah paling emosional dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Banyak pihak kemudian bertanya-tanya, mengapa kali ini PSSI tidak berani menargetkan medali emas? Apakah ada faktor teknis, non-teknis, atau strategi khusus yang sedang dirancang? Saat pertanyaan itu kembali dilontarkan kepada Erick Thohir, ia memberikan jawaban yang masih mengundang penasaran. Nanti kita cari waktu, ujar Erick ketika ditanya soal alasan target medali perak di kantor Kemenpora Jakarta Senin 24 November 2025. Sejauh ini, dugaan paling masuk akal di mata banyak pengamat adalah faktor tuan rumah, yaitu Thailand. Negara gajah perang dikenal sebagai kekuatan tradisional sepak bola Asia Tenggara dan sejarah menunjukkan bahwa ketika SEA Games digelar di negeri mereka, medali emas hampir mustahil lepas. Catatan sejarah pun mendukung dugaan tersebut. Pada SEA Games 1985 di Bangkok, Thailand merebut emas setelah mengalahkan Singapura 2-0.
1 dekade kemudian, di Chiang Mai pada 1995, mereka kembali mendominasi dengan kemenangan telak 4-0 atas Vietnam di final. Lalu pada edisi 2007, di Nakhon Ratchasima, Thailand kembali mengukir prestasi setelah menekuk Myanmar 2-0. Tak heran bila pada edisi 2025 ini, banyak pihak menilai Thailand adalah kandidat terkuat untuk kembali merebut emas, terutama karena mereka juga tercatat sebagai tim dengan koleksi paling banyak dalam sejarah cabang olahraga sepak bola putra SEA Games, total 14 medali emas. Namun, situasinya tidak sesederhana itu, karena meski dominan di masa lalu, Thailand tidak pernah meraih medali emas dalam 3 edisi terakhir. Bahkan, terakhir kali mereka berdiri sebagai juara adalah pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak itu, performa mereka mengalami fluktuasi. Pada SEA Games 2019 di Manila, Thailand justru tersingkir di fase grup setelah hanya menempati posisi ketiga di bawah Vietnam dan Indonesia. Sementara pada 2 edisi setelahnya, mereka harus puas dengan 2 kali medali perak, usai kalah berturut-turut di partai final melawan Vietnam dan Indonesia. Kegagalan selama 3 edisi itu diyakini menjadi pemicu semangat dan motivasi yang sangat besar bagi timnas U22 Thailand untuk menuntaskan misi balas dendam di hadapan publik sendiri. Kini pertanyaannya adalah, apakah target medali perak dari PSSI merupakan bentuk kehati-hatian, ataukah ini strategi psikologis untuk mengurangi tekanan terhadap pemain? Nama Giovanni Van Bronckhorst kembali mencuat dalam pemberitaan sepak bola Indonesia. Sosok yang kini menjabat sebagai asisten pelatih di klub raksasa Inggris, Liverpool, itu ramai dibicarakan karena masuk dalam daftar calon pelatih baru Timnas Indonesia. Sebuah rumor yang membuat publik penasaran sekaligus antusias. Seperti diketahui, posisi pelatih kepala Timnas Indonesia saat ini masih kosong setelah kontrak Patrick Kluivert tidak diperpanjang. Situasi ini membuka diskusi luas mengenai siapa sosok yang dianggap tepat memimpin skuad Garuda menuju agenda internasional selanjutnya, termasuk kualifikasi Piala Asia, FIFA Series, dan proses regenerasi tim nasional. Sejumlah nama besar pun santer dikaitkan, mulai dari pelatih berpengalaman yang memiliki rekam jejak kuat di level klub maupun tim nasional, hingga pelatih-pelatih muda yang memiliki visi modern dan gaya sepak bola progresif. Di antara nama yang beredar, Giovanni Van Bronckhorst menjadi salah satu kandidat yang paling ramai dibicarakan publik. Rumor tersebut semakin menguat setelah dalam konferensi pers yang digelar PSSI pada Kamis 20 November 2025, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji memberikan pernyataan mengenai proses seleksi pelatih baru. Ia menyebut, ada 5 calon pelatih Timnas Indonesia. Namun, nama-namanya belum dapat diumumkan ke publik. Masih dalam penjelasannya, Sumarji menambahkan alasan di balik sikap tertutup tersebut. Para pelatih ini masih terikat kontrak bersama klub maupun pelatih suatu negara. Karena itu, tak mungkin kami akan membuka nama-nama pelatih tersebut. Pernyataan itu langsung memicu spekulasi, terutama karena Giovanni Van Bronckhorst termasuk sosok yang saat ini masih memiliki kontrak aktif di Liverpool sebagai asisten pelatih dari Arne Slot. Giovanni resmi bergabung dengan The Reds sejak 2025, namun perjalanan karirnya di sana disebut-sebut sedang berada dalam situasi yang tidak stabil. Liverpool tengah melalui masa sulit. Dalam 7 pertandingan terakhir Liga Inggris musim 2025-2026, The Reds mencatat 6 kekalahan, capaian yang membuat posisi Arne Slot dalam sorotan dan mulai menghadirkan desakan publik agar dilakukan perubahan di staf pelatih. Jika skenario kemecatan Arne Slot benar terjadi, maka Giovanni Van Bronckhorst otomatis juga akan ikut meninggalkan klub tersebut. Dengan kata lain, kondisi itu bisa membuat Giovanni menjadi kandidat yang tersedia untuk mengambil alih jabatan pelatih Timnas Indonesia. Di sisi lain, ada detail menarik yang membuat rumor ini semakin kuat. Giovanni ternyata memiliki darah Indonesia. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia Belanda, sementara ibunya, Francien Sapuleta, diketahui berasal dari Maluku.
Hubungan emosional ini membuat banyak pecinta sepak bola Indonesia merasa bahwa Giovanni bukan hanya kandidat dari luar negeri, namun juga sosok dengan ikatan sejarah terhadap negeri ini. Selain faktor itu, Giovanni juga dinilai mengenal karakter pemain Indonesia karena ia Rotterdam, yakni Kevin Dix dan Calvin Verdonk. Sementara itu, Sumarji juga dikabarkan akan bertolak ke Eropa pekan depan untuk melakukan proses wawancara langsung dengan kandidat pelatih yang telah masuk daftar. Momen ini disebut akan menjadi tahap krusial dalam menentukan siapa yang akhirnya resmi menangani timnas Indonesia. Dengan semua elemen cerita tersebut, rekam jejak di level Eropa, situasi kontraknya di Liverpool, hubungan darah dengan Indonesia, dan pengalaman melatih pemain diaspora, rumor ini terasa semakin masuk akal dan realistis. Sekarang, pertanyaan besarnya muncul untuk kita semua. Apakah Giovanni van Bronckhorst adalah sosok yang tepat untuk memimpin timnas Indonesia menuju era baru, atau masih ada nama lain yang menurutmu lebih cocok?